Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan siklus daya gas kita pada siklus Brighton. Siklus Brighton ini adalah siklus standar untuk siklus misalnya siklus di PLTU dan di siklus di mesin jet. Ya, ini standar siklus standarnya. Kita lihat ya, siklus Brighton itu terdiri atas ini dia ada 4 proses. Ini nanti kita lihat lebih jelas pada diagramnya. Nah ini dia. Kita lihat bahwa proses 1-2 ini adalah kompresi. Kompresi isentropik karena kompresornya diasumsi kompresor yang isentropik. 2-3 itu adalah proses pemasukan kalor pada tekanan konstan. Di sini terjadi proses pembakaran sehingga ada kalor yang masuk ke dalam sistem. Ingat, ini pemasukan kalor. 3-4 ekspansi, ya, ekspansi. Isentropik, turbinnya isentropik, asumsi. Ini yang ideal ya. Kemudian 4-1 pembuangan kalor pada tekanan konstan. Diagram PV dan TS-nya seperti ini. Nah, kita analisis satu persatu dulu. Meskipun keseluruhan sistem ini, udaranya atau fluida kerjanya disirkulasikan terus-menerus, tetapi kalau kita menganalisis per komponen, artinya dari titik ke titik, misalnya 1 ke 2, ini terlihat bahwa ini adalah sistem terbuka. Kenapa? Karena fluida yang keluar dari kompresor itu tidak masuk langsung kembali ke sini, tetapi dia masuk ke proses yang selanjutnya. Oleh karena itu, kesetimbangan energinya di sini adalah menggunakan energi balance untuk sistem terbuka, yaitu Q, ya, ini dalam satu persatuan massa, misalnya 1,2 min W12 sama dengan H2 min H1 tambah perubahan energi kinetik, yaitu V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2000. Kenapa 2000? Karena ini satuan kilojoule per kilogram. Ditambah energi potensial, ya 1, jadi G dalam kurung Z2 kurang Z1 dibagi dengan 1000. Oke, ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial. Tentu saja dalam sistem kita ini, ya, kalau energi potensial dan energi kinetiknya kita abaikan, misalnya ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka persamaan kita tinggal Q12 min W12 sama dengan H2 min H1. Kita analisis satu persatu. Proses 1-2 adalah proses yang isentropik. Ya, proses 1-2 adalah proses yang isentropik, sehingga persamaan seperti nanti. Ya, misalnya ini saya tulis proses 1-2, maka ini akan berlaku nanti bahwa misalnya PR2 per PR1 itu sama dengan P2 per P1. Demikian pula VR2 per VR1 sama dengan V2 per V1. 2-3, perhatikan di sini, proses 1-2, saya ulangi, proses 1-2, karena ini sentropik, di sini kita Q12-nya nanti ini sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita mau mencari kerja kompresor, ya kita pakai saja pakai yang W. Jadi proses 1-2 menjadi, kita tulis di sini, W 1-2 sama dengan integral, ya, dari 1 ke 2 PdV, ya, PdV. PdV. Kalau mau dikerjakan seperti itu ya, tapi kan bisa juga menggunakan yang ini tadi. Saya mohon maaf kalau misalnya kita pakai ini tadi, ya, perhatikan karena Q12-nya itu 0, maka W12 bisa kita balik, ya, W12 itu sama dengan H1 min H2, ya. Kita lihat di sini nanti bahwa ternyata kan T1 kan lebih kecil daripada T2. T1 lebih kecil daripada T2. Otomatis ini nilainya negatif. Kenapa kerja dari 1 ke 2 negatif? Sebab kerja itu masuk ke dalam sistem. Kita melakukan proses kompresi. Maka W12 itu negatif. Itu betul, ya. Jadi ini mau pakai ini, kalau ketahuan temperatur 1 dan 2, pakai langsung W12 sama dengan H1 min H2. Kalau tidak, Anda gunakan integral PdV, ya. PdV tentunya ini masih lebih diuraikan lagi karena nanti P-nya sama dengan berapa, ya. P fungsi dari yang lain. Oke. Untuk proses Q in dan Q out, ya. Jadi ini proses 1-2 identik dengan proses 3-4, ya. Jadi proses 3-4 tentu saja pada turbin, ya. Proses 3-4 tentu saja Q34-nya sama dengan 0, maka W34-nya itu sama dengan integral 3 ke 4 PdV, ya.
sama dengan H4 min H3. Ya. 3 ke 4 berarti H4 min H3. H4 min H3. Ini salah ya. Jadi ini W12 integral PDV. W12 itu kan di sini 12 ini sama dengan H2 min H1. Tapi ini kan minus. Ini minus berarti H1 min H2. Kan W34. Harusnya kan H4 min H3. Ini minus menjadi minus H3 min ini H4-nya. Jadi saya ulangi W34 sama dengan H3 min H4. Ya, ingat dari persamaan Q min W. Jadi harusnya saya tulis begini. Q34 min W34 sama dengan H3 min H4. Karena ini sama dengan 0, maka bisa ditulis bahwa pindah ke sini W3 pindah ke kanan W34 sama dengan H4 min H3. Ya. Jadi ini pindah ke kanan, ya. Saya ulangi. Atau ini dikalikan ini menjadi H4 min H3. Ini H4 min H3 ini. H4 min H3. Jadi H3 min H4. Oke. Jadi sama ya. Ini W34. Ini tentu saja di sini T3 sama lebih besar daripada T4, maka W34 itu nilainya positif. Ya, betul nilainya positif karena sistem atau fluida kerja melakukan kerja terhadap sistem. Jadi ada kerja yang keluar. Itu. Kemudian proses Q-in 23. Proses 23. Ingat, perhatikan ini adalah hanya heat exchanger. Demikian pula ini heat exchanger. Pada heat exchanger seperti ini tidak ada kerja yang terlibat pada sistem. Sehingga untuk proses 23, Q23 min W23 sama dengan H3 min H2. Karena ini tidak ada kerja, ini sama dengan 0. Maka Q23 sama dengan H3 min H2. Kita lihat bahwa T3 lebih besar daripada T2, maka ini sama dengan positif. Dan ini sama dengan Q-in. Q-in sama dengan H3 min H2. Dengan cara yang identik untuk proses 41, proses 41 kita tulis Q41 min W41 sama dengan H1 min H4. Ingat, sama ya, ini semacam heat exchanger saja. Dan tidak ada kerja yang terlibat. Karenanya ini sama dengan 0, maka Q41 sama dengan H1 min H4. Kita lihat bahwa T1 lebih kecil dari T4. Artinya H1 lebih kecil daripada H4. Karena H1 kecil dari H4, maka ini nilainya negatif. Berarti Q41 itu negatif. Tapi kalau kita katakan Q out kan sudah jelas arahnya. Berarti kita ambil nilai mutlaknya H4 min H1. Jadi kita dapatkan seperti ini Q out-nya. Kita dapatkan Q in seperti ini. Atau dalam bentuk kerja, W12-nya itu adalah H1 min H2. Ya. Bukan. W12 atau W kompresornya. Jadi kalau menulis W kompresor, maka kita tulis W kompresor itu adalah H2 min H1. Ini W kompresor. Kalau W turbin ya 34, jadi W turbinnya itu sama dengan H3 min H4. Iya. Ini rumus-rumus dasar yang kita akan pakai nanti ya. Nah, efisiensi thermal siklus ya, W net-nya itu bisa dari W turbin kurang W kompresor atau bisa dari Q in min Q out ya. Jadi ini sama untuk yang siklus standar ini. Dengan demikian efisiensinya kita bisa tulis W net dibagi dengan Q in ya. Oke, jadi terserah W net-nya mau pakai ini atau W net-nya mau pakai ini sama saja. Kita lanjutkan contoh soal. Nah, ini dia. Ini sebuah pembangkit listrik beroperasi siklus Brayton sederhana dengan udara sebagai fluida kerja. Titik 1 kondisinya seperti ini, yaitu tekanan 95 kilopascal, temperatur 290 Kelvin. Dan masuk ke turbin itu di titik 3 ya, titik 3, tekanannya 760, temperaturnya 1100 Kelvin. Q in, nah ini Q dot in karena kilojoule per detik. Jadi Q dot in sama dengan 35.000 kilojoule per detik. Hitung ya, hitung temperatur udara yang keluar dari kompresor. Artinya kalau kompresor T2, kalau keluar dari turbin T4. Kemudian
laju aliran massa udara dalam siklus M dot, ya, efisiensi termal siklus, kemudian daya bersih yang dihasilkan PLTG. Daya bersih, daya ini berarti persatuan waktu, berarti W dot net yang dimaksudkan yang di bagian pertanyaan ini. Jadi kalau ini yang dicari adalah T2, ya, dan T4, ya, yang dicari. Kemudian ini M dot, ya, kemudian ini efisiensi, lalu ini adalah W dot net, ya, itu yang kita akan cari. Nah, data yang diketahui seperti ini berdasarkan soal tadi. Kita mulai titik per titik. Titik 1 diketahui temperatur, maka ini asumsi kita adalah kalor spesifik fungsi temperatur, ya. Jadi asumsi yang kita kerjakan ke bawah ini adalah kalor spesifik fungsi temperatur. T1-nya 290 Kelvin. Jadi berdasarkan T1 dari tabel udara langsung kita dapatkan nilai H1-nya sekian, nilai PR1-nya sekian, ya. Pertanyaannya, kenapa cari PR? Kita mencari PR karena proses 1-2 adalah proses yang isentropik. Kemudian titik 1 dan 2 diketahui, ya, sehingga kita bisa mencari perbandingan tekanan. Kalau mau cari VR juga boleh, ya, boleh juga, enggak apa-apa. Soal dipakai atau tidak urusan belakang. Titik 2. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa proses isentropik adalah proses yang proses 1 adalah proses yang isentropik. Nah, untuk proses isentropik adalah ini. Jadi PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Sehingga muncul seperti ini, masukkan nilai PR1 dari sini, masukkan P2 yang dari sini, ini 760, masukkan P1 yang 95. Diperoleh nilai PR2 9,8488. Berdasarkan nilai PR2 lagi ini, ya, maka dari tabel udara sebagai gas ideal dan pasti dengan interpolasi, maka kita akan dapatkan hasil, ya, ini H2-nya seperti ini, 526,11 dan T2-nya seperti ini. Titik 3, ya. Ini sudah satu pertanyaan ditanya dapatkan T2, nanti T4 lagi belum. Titik 3 diketahui temperaturnya tadi 1100 Kelvin, ya. Maka dari tabel kita dapatkan PR3 sekian, ya, 167,1 dan H3 1161,07 kJ per kilogram. Kemudian titik 4, proses 34 adalah isentropik, sama dengan proses sebelumnya karena prosesnya isentropik, jadi PR4 dibagi PR3 sama dengan P4 dibagi dengan P3. P4 diketahui sama dengan P1, P3 diketahui sama dengan P2, ada nilainya, PR3 dapatkan dari sini. Masukkan angka-angka ini kita dapatkan bahwa PR4 itu, ya, ini sama dengan 20,8875. Kembali dengan menggunakan interpolasi linear, ya, lalu menggunakan tabel udara sebagai gas ideal, kita dapatkan nilai H4, ya, sama dengan sekian dan T4 sama dengan sekian. Kalor supply persatuan massa artinya Qin. Dari sini tadi kita sudah jelaskan bagaimana Qin. Qin sama dengan H3 min H2. Tuh, masukkan Qin H3 min H2. Kita dapatkan nilainya seperti ini, kilojoule per kilogram. Kemudian, laju aliran massa udara. Jadi, karena kita ketahui Q dot in-nya, jadi hubungan antara Q dot in itu sama dengan M dot dikali dengan Q in. M dot ini konstan di sepanjang proses dalam sistem. Tentu saja asumsi kita ideal karena dianggap tidak ada kebocoran di dalam sistem, sehingga M dot-nya selalu konstan. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh, Q dot in-nya ada, Q in yang barusan kita hitung, kita peroleh M dot-nya sama dengan, ya, 55,122 kg per detik. Kalor buang persatuan massa, ya, Q out juga tadi sudah dijelaskan bahwa Q out sama dengan H4 min H1. Ini nilai-nilainya tadi semua kita sudah peroleh, maka kita masukkan Q out-nya seperti ini, 361,21. Kerja bersih persatuan massa, ya. Ya tinggal W.net sama dengan Q in min Q out, ya, tinggal masukkan. Nah, Q in-nya jadi W.net, bukan W.net, masih W.net itu sama dengan Q in min Q out. Tinggal masukkan, maka kita dapatkan seperti ini, ya. Efisiensi termal siklus, ya. Efisiensi kan selalu W.net dibagi dengan Q in. Ya, oke. Dah, tinggal masukkan W.net-nya yang ini, Q in-nya tadi yang kita dapatkan yang sebelumnya ada Q in-nya, tinggal masukkan kita dapatkan efisiensi seperti ini. Daya bersih berarti W-net.
W.net. W.net sama dengan, ya, jadi tinggal masukkan W.net itu sama dengan M. dikali W.net. Ya, M. nya kita dapatkan di bagian di sini tadi yang di atas. W.net-nya kita dapatkan di bagian sini. Ya, maka kita setelah masukkan kita dapatkan daya bersih outputnya adalah 15.089,32 kJ per detik atau 15,089 megawatt. Ya, itulah pertemuan kita untuk siklus daya gas khusus untuk siklus standar Brighton. Kita tunggu untuk materi selanjutnya masih tentang siklus Brighton. Pertemuan kali ini kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.